Pace bene, masih di Mea Culpa. Saya menemukan satu artikel, 10 alasan mengapa seseorang menjadi Katolik. Ini bukan pemikiran saya hanya menemukan satu artikel dan saya pikir, ada benarnya juga. Para sahabat, kalau menemukan alasan lain dari 10 ini, atau salah satunya, coba ditegaskan atau dijelaskan di kolom komentar. 10 alasan, top 10 reasons for being Catholic. Ada alasan-alasan lain, tetapi yang top adalah yang 10 ini. Apa saja? Yang pertama, dan dikatakan ini yang terutama, adalah Ekaristi. Sakramen Ekaristi, komuni suci, di mana roti benar-benar menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus. Katolik mengambil dengan sangat serius perkataan dari Yesus yang berbunyi, siapapun yang memakan dagingku dan minum darahku akan memiliki hidup yang kekal. Yohanes 6, 54-55. Dan ini juga dinyatakan dengan terang dalam perjamuan malam terakhir. Ekaristi menjadi sumber dan puncak perayaan iman. Sekali lagi, perayaan iman. Dan ini diimani bahwa roti dan anggur benar-benar menjadi tubuh dan darah Kristus. The Eucharist. Dan dasarnya pernyataan adalah Kristus sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, sakramen. Sakramen. Gereja mengakui 7 sakramen. 1 kepenuhan. Sakramen, tanda kehadiran yang nyata, yang bisa kita lihat. Tanda keselamatan itu sendiri dari Kristus yang manusia bisa saksikan, alami, bersentuhan langsung dengan dirinya. Sakramen baptis, sakramen krisma, sakramen ekaristi sebagai sakramen inisiasi. Sakramen tobat, sakramen pengurapan orang sakit sebagai sakramen rekonsiliasi, pendamaian. Sakramen imamat, tahbisan, sakramen perkawinan, pernikahan sebagai sakramen pelayanan. Semua itu merangkum semua keseluruhan hidup manusia secara holistik dalam kesatuannya dengan Kristus. Jadi sakramen-sakramen ini unik, istimewa di dalam gereja Katolik. Yang ketiga, komunitasnya. Sebagaimana ada jemaat perdana dan Kristus sendiri mendirikan satu gereja. Dan gereja yang satu ini dipelihara dalam gereja Katolik, dirawat, diteruskan sebisa mungkin dalam keterbatasan manusiawi kita. Kita memelihara komunitas ini karena Kristus sendiri yang memulainya. Kita kembali ke alasan yang pertama, Ekaristi. Bahwa gereja-gereja bisa saja berkata, kita percaya pada Kristus, tetapi bagaimana percaya dengan Kristus? Pada Kristus dengan Ekaristi, dengan sakramen-sakramen itu, dan dalam komunitas. Alasan keempat, mengapa seseorang menjadi Katolik dan bertahan di dalamnya, tradisi apostolik. Ada banyak interpretasi tentang siapa Kristus itu, bagaimana keallahannya. Ada banyak kisah yang dituturkan. Siapa yang paling pantas untuk kita percaya? Para rasul adalah orang-orang yang paling pantas kita percaya tentang pengajaran akan Kristus. Ada banyak ajaran-ajaran, bahkan ada yang muncul di abad pertengahan. Sudah 1500 tahun. Padahal Petrus sendiri berkata, ada banyak tulisan dari Paulus yang saya sendiri tidak bisa mengerti dengan baik. Padahal zamannya masih sungguh dekat. Apalagi kita yang hidup di zaman ini 2000 tahun kemudian meyakini ajaran di abad pertengahan, padahal abad pertengahan juga sudah sangat jauh dari jemaat perdana. Maka amat penting memegang teguh apostolic tradition, tradisi apostolik, dan itu dirawat dalam gereja Katolik. Yang kelima, mengapa gereja Katolik itu dipeluk oleh orang banyak? Mary, our blessed mother. Maria, Bunda yang terberkati, Bunda Maria. Gereja Katolik memberi penghormatan yang istimewa dengan dogma yang terang kepada Maria. Ada ajaran yang terang tentang Maria. Ada banyak yang mempersoalkan ini, tapi hal yang mendasar dan terutama diperhatikan, gereja Katolik mengajarkan
ajaran doktrinal tentang Maria karena Kristus adalah Allah. Karena kealahan Kristuslah menjadi penting, menjadi istimewa hal-hal yang menyangkut tentang Maria bagi kekatolikan kita pada masa ini. Ada banyak materi-materi yang sudah bisa kita dengarkan di Mea Culpa ini tentang Maria. Bisa kita putar atau dalam kesempatan lain bisa kita perdalam lagi. Maria sebagai bunda yang terberkati. Yang keenam, alasan mengapa orang memilih masuk Katolik karena scripture and tradition. Tradisi diteruskan secara turun-temurun. Ajaran tentang Kristus dan ajaran Kristus itu sendiri. Nah, bagaimana ditradisikan? Secara tertulis, literer, dan secara oral. Yang kemudian yang oral ini juga dibagukan sebagai ajaran yang dipelihara dalam magisterium. Toh juga dalam bentuk tulisan. Maka tulisan ini itulah yang kita kenal sebagai kitab suci. Tradisi tertulis ini dipelihara dalam kitab suci, dan tradisi apostolik ini yang dikembangkan oleh kemudian para bapak-bapak gereja dan para patristik, para rasul maksudnya, dan kemudian bapak-bapak gereja dan para teolog. Ini yang menjadi bagian dari magisterium gereja kita, pengajaran, kekayaan dari kuasa mengajar gereja kita. Maka kitab suci juga adalah tradisi. Tradisi yang dituliskan. Tentu dengan inspirasi dari Allah. Yang ketujuh, mengapa seseorang memilih menjadi Katolik dan bertahan di dalamnya? Karena Katolik memiliki ajaran sosial gereja yang membawa gereja dalam situasi terkini. Gereja bukan di sana dan nanti, tetapi di sini berlumpur sekarang, bergulat di situasi aktual ini. Nah, begitu dia. Gereja berbicara tentang aborsi, tentang LGBT, tentang human rights, tentang ekologi, tentang banyak hal yang menyangkut tentang hidup kita. Maka yang dipersoalkan dalam gereja apakah Trinitarian atau Unitarian, itu persoalan yang pernah ada, tetapi sekarang kita sudah sampai pada Kristus adalah Maha Guru kita, teladan kita, dasar hidup kita. Dan apa cara yang bisa kita buat untuk membawa ajarannya di masa sekarang? Maka gereja memiliki social teaching. Di-update pengajarannya, bukan lagi kembali ke 18 abad yang lalu tentang Trinitarian, Unitarian, locus teologi berkembang. Yang kedelapan, alasan seseorang menjadi Katolik, prayer and devotion, dua-dua dan devosinya. Yang kalau orang merasa kaku dengan liturgi, masih memiliki devosi untuk mengungkapkan perasaannya. Kalau suka sedikit lebih emosional, bisa memilih devosi tanpa menggeser peran liturgi. Dua-duanya, yang emosional, yang membawa perasaan, toh diberi tempat dan ruang, kesempatan untuk itu. Yang kesembilan, alasan seseorang memilih Katolik, the saints, para kudus. Gereja itu bukan hanya sekarang, tapi juga dulu dan nanti. Gereja itu bukan hanya di sini, tetapi di sini dan di sana, di mana-mana. Hatiku senang. Holistik, menyeluruh, itulah bagian dari gereja. Kesatuan ini bukan hanya soal manusia yang berbeda-beda, tetapi ruang yang berbeda, waktu yang berbeda. Itulah gereja juga. Dan yang ke-10, Universal Church. Tidak kesukuan. Bahwa di dalamnya ada orang-orang yang berbau kesukuan. Well, kita manusia yang dinamis dan benar-benar mendunia. Kita bukan berasal dari langit yang lain. Tapi kita memang gereja yang universal. Umum dia, berlaku untuk semua orang dengan kearifan masing-masing, dan kearifan lokal masing-masing itu dibaptis, dikuduskan di dalam gereja.
ini kata bro apa yang disampaikan di artikel ini, dan bisa kita pertimbangkan masing-masing apakah ini benar atau tidak. Pace e bene.